Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Iqbal Eskom MM. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Madako Toli-Toli. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada periode semester genap, tepatnya di semester 4. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran membekali mahasiswa dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan media yang inovatif, berbasis kebutuhan pada peserta didik dan konteks pembelajaran yang beragam, termasuk lingkungan dengan keterbatasan infrastruktur seperti minimnya akses internet. Melalui pendekatan berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran kolaboratif dan inquiry based learning, mahasiswa diarahkan untuk menganalisis permasalahan nyata dalam praktek pembelajaran, kemudian merancang dan mengembangkan solusi inovatif dalam bentuk strategi dan media pembelajaran yang tepat guna dan berorientasi pada pengembangan kompetensi abad 21. Dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan cara kombinatif melalui tatap muka sebanyak 3 pertemuan teori, praktikum di laboratorium kampus sebanyak 6 kali pertemuan, praktek lapangan di sekolah mitra sebanyak 4 kali pertemuan, serta evaluasi pembelajaran melalui UTS, UAS, dan refleksi akhir. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil inovasi pembelajarannya secara profesional dan sistematis. Dalam mengampu mata kuliah, saya menerapkan berbagai penggunaan dan pemanfaatan teknologi aplikatif sebagai media pembelajaran untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus membiasakan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Adapun beberapa aplikasi maupun website yang saya gunakan dalam proses pembelajaran antara lain Google Site, Google Slide, Quizzes, WordWall, dan Google Form. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dan teknik pembelajaran saya dengan menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya menggunakan beberapa referensi terbaru dan relevan seperti buku ajar, buku elektronik, artikel ilmiah dari jurnal internasional dan nasional, serta beberapa sumber video pembelajaran untuk menunjang dan menjamin materi yang disampaikan adalah up to date dan sesuai kebutuhan capaian mata kuliah. Materi tersebut kemudian disampaikan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu Interactive Lecture Method, Collaborative Learning, and Student Presentation, Problem Based Learning, Inquiry Based Learning, serta praktikum pengembangan media pembelajaran, baik di laboratorium kampus maupun praktek lapangan di sekolah mitra. Pada bagian interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses perkuliahan. Saya memposisikan diri sebagai mitra belajar sekaligus orang tua bagi mahasiswa guna menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi mahasiswa, dengan tetap menekankan untuk mengedepankan etika dan sopan santun serta kedisiplinan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam proses belajar, saya selalu mengakhiri perkuliahan dengan kegiatan doa bersama dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran kerohanian bagi mahasiswa dalam proses belajar di kampus. Dalam proses assessment, saya menerapkan sistem pembelajaran
dengan evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan melalui presentasi penentuan nilai, yaitu kehadiran dan partisipasi aktif sebanyak 5%, kuis dan tugas teori sebanyak 10%, desain strategi dan media inovatif sebanyak 10%, proyek pengembangan media sebanyak 15%, praktek lapangan dan implementasi sebanyak 15%, refleksi dan rencana tindak lanjut sebanyak 10%, portofolio inovasi pembelajaran sebanyak 10%, ujian tengah semester sebanyak 15%, ujian akhir semester sebanyak 10%. Selain itu, saya memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler, terutama pada kegiatan atau organisasi yang berkaitan dengan disiplin keilmuan maupun mata kuliah yang saya ampu. Pada penentuan penilaian akhir, saya mengedepankan prinsip kesetaraan dan objektif bagi mahasiswa guna menjamin hasil penilaian akhir mata kuliah adalah nilai yang positif. Demikian informasi dan penjelasan saya terkait cara dan metode pembelajaran saya dalam mengampu mata kuliah inovasi pembelajaran pada program studi teknologi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Madako Toli. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Jadi semua sehat-sehat? Sehat ya. Ada yang sakit? Tidak ada yang sakit. Kali ini ya kita akan membahas terkait dengan pembelajaran inovatif ya dan media interaktif ya. Oke, stop dulu sampai di situ. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk ke sesi materi dari mata kuliah ini ya, untuk pertemuan hari ini, saya mau bertanya dulu pada adik-adik ya, untuk mengevaluasi pertemuan sebelumnya di pertemuan pengantar inovasi pembelajaran ya. Nah, sekarang ada nggak yang tahu apa itu pembelajaran inovatif? Saya Leoni, apa? Siapa? Nabila ya? Jadi pembelajaran inovatif itu merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan metode dan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya. Baik, ada yang lain? Ya, Pak. Oke, Leoni silakan Leoni. Jadi pembelajaran inovatif itu merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Baik, ada yang lain lagi? Oke, silakan Andini. Jadi pembelajaran inovatif itu pembelajaran yang memanfaatkan ide kreatif. Oke, pembelajaran yang memanfaatkan ide kreatif ya. Baik, masih ada lagi yang lain yang mau menjawab apa sebenarnya itu pembelajaran inovatif ya. Oke, baik, dari ketiga jawaban dari teman-teman ini ya, itu semua betul ya. Karena pembelajaran inovatif itu selain memanfaatkan teknologi ya, dia juga memanfaatkan ide kreatif dan mengkolaborasikan semua komponen pembelajaran yang bisa dimanfaatkan jadi komponen pada pembelajaran ya. Secara kesimpulan ya, kita bisa lihat adalah pembelajaran inovatif ini adalah proses pembelajaran yang dirancang secara kreatif dan dinamis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya, perkembangan teknologi serta perubahan sosial. Pembelajaran inovatif mendorong perubahan dari yang bersifat tradisional atau biasa istilah yang digunakan di sekolah ini ya, pembelajaran yang tradisional ya atau konvensional ya, ke arah yang lebih aktif ya, kolaboratif dan terintegrasi dengan teknologi. Jadi semua jawaban dari adik-adik itu semua betul ya, semua benar. Oke, baik, kita masuk ke sesi
ciri-ciri pembelajaran inovatif itu seperti apa? Ya, ciri-ciri pembelajaran inovatif adalah berpusat pada siswa atau student center. Ya, yang kedua mengintegrasikan teknologi digital. Yang ketiga berorientasi pada pemecahan masalah, ya, atau problem solving. Ya, yang keempat mendorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Menggunakan pendekatan yang fleksibel dan adaptif, ya. Mengutamakan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Jadi ini ciri-ciri pembelajaran yang inovatif, ya. Kalau misalkan ada yang model pembelajaran yang memiliki struktur atau ciri-ciri seperti ini, itulah pembelajaran inovatif, ya. Lalu kemudian tujuan dari pembelajaran inovatif ini adalah yang pertama meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, karena sekarang adalah era pembelajaran berbasis teknologi. Untuk diharapkan siswa ini bisa interaktif atau bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran, ya. Lalu kemudian membangun keterampilan pada abad 21, ya. Ada critical thinking atau biasa disebut dengan 4C, ya. Biasa guru mengistilahkan dengan 4C. Apa itu 4C? Ya, critical thinking, apalagi? Oke, jadi critical thinking, creativity, collaboration, and communication, ya. Lalu kemudian menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman, ya. Jadi pembelajaran jangan mau ketinggalan, ya. Yang namanya penguasaan kita hanya penguasai pembelajaran secara apalagi namanya tradisional, usahakan jangan dia mau ketinggalan dengan pembelajaran perkembangan teknologi, ya. Lalu kemudian menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, ya, efisien dan menyenangkan. Salah satunya adalah model pembelajaran berbasis gamifikasi, misalkan, ya, itu menyenangkan. Jadi seakan-akan peserta didik ini dia tidak merasa bahwa saya sedang belajar, tapi saya sudah bermain, tapi dapat keilmuannya atau pengetahuannya. Nah itu, ya, diharapkan menjadi tujuan pembelajaran seperti itu, ya. Mengapa perlu pembelajaran yang inovatif? Kenapa pembelajaran inovatif itu menjadi penting? Ada yang bisa jawab ini? Ayo. Saya. Oke, silakan. Silakan berdiri. Oke. Pembelajaran inovatif adalah media interaktif. Media ini membuat belajar menjadi lebih seru karena siswa bisa langsung berinteraksi, menjawab, memilih, atau mencoba sendiri melalui layar. Perlu pembelajaran yang inovatif, ya. Nah sekarang kita lihat di sini, ya, apa itu, ya. Yang pertama, pendidikan abad 21 ini menghadapi tantangan yang kompleks, ya. Anak-anak cenderung malas belajar karena kecenderungan bermain gadget atau aktivitas sosial yang mereka ini lebih menyimpulkan sesuatu itu bahwa semua keilmuan itu gampang saya dapat, mudah saya dapat, sisa saya cari di internet, ya, dengan menggunakan gadget dan lain sebagainya, ya. Tantangan itulah yang perlu adaptasi menggunakan pembelajaran inovatif ini, ya. Yang pertama adalah perubahan karakteristik peserta didik, ya, atau istilahnya anak-anak ini jadi digital native, ya, semua serba digital, seperti itu, ya. Yang kedua, tuntutan dunia kerja yang membutuhkan soft skill dan literasi digital, ya. Kayak pembelajaran yang kemarin itu, ya, kita butuh ada materi TIK itu teknologi informasi dan komunikasi, ya, ada dibahas terkait dengan tuntutan dunia kerja, ya, yang mempunyai soft skill dan literasi digital. Ini juga tantangan yang kompleks nih, perubahan teknologi yang sangat cepat, ya. Nah sekarang kita baru cenderung dengan teknologi AI, ya, yang lagi viral dan sangat familiar di era sekarang, ya. Hampir semua orang itu pekerjaannya semua dibantu dengan AI. Jadi misal ada sesuatu, pikiran saya langsung tertuju pada AI. Tanpa kita sadari, kecenderungan perkembangan teknologi itu formulasinya ada lagi yang baru, namanya artificial neural network. Pernah dengar istilah itu? Ini ilmuwan yang baru, ya. Atau jaringan saraf tiruan.
Jadi ada lagi yang baru ya. Oh, kita sekarang terlena dengan suasana teknologi AI, padahal ada perkembangan yang baru lagi. Nah, sekarang bagaimana penerapannya atau pemanfaatannya nanti dalam dunia pendidikan itu ya. Nah, itu lagi perlu kita pikirkan, perlu kita butuh ide untuk mungkin bisa memadukan antara kecerdasan buatan ini dengan jaringan saraf keluar ya, supaya tidak ketinggalan zaman ya. Baik, yang selanjutnya meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang. Jadi ini pentingnya pembelajaran inovatif ya, karena betul-betul tantangan yang kompleks yang dihadapi ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, maka pembelajaran ini butuh solusi ya. Solusinya apa? Pembelajaran inovatif hadir sebagai solusi atas stagnasi metode pembelajaran konvensional yang tidak lagi relevan di era digital. Makanya banyak penelitian tuh ya, tentang penelitian tindakan keras, bagaimana meningkatkan hasil belajar, meningkatkan motivasi belajar ya. Salah satu solusinya adalah pembelajaran inovatif ya. Pembelajaran inovatif. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih peran teknologi dalam pembelajaran inovatif ini ya. Pembelajaran inovatif. Nah, teknologi ini bukan hanya sebagai alat bantu ya, tetapi juga medium utama untuk menyampaikan konten pembelajaran secara menarik ya. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang aktif dan interaktif. Yang ketiga, memungkinkan personalisasi dalam diferensiasi pembelajaran ya. Yang keempat, bagaimana menghubungkan pembelajaran di dalam kelas dengan dunia nyata ya. Oke, nah inilah yang menyebabkan media interaktif menjadi bagian yang sangat fundamental dari strategi pembelajaran inovatif ini ya. Maka kita akan masuk membahas terkait dengan bagaimana media interaktif ini menjadi solusi terhadap pembelajaran yang inovatif ya. Sekarang kita masuk, apa itu sebenarnya media interaktif? Nah, ya, ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Media interaktif itu adalah jenis media yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi lebih aktif. Terima kasih. Oke, yang memungkinkan penggunanya ya. Dalam konteks ini adalah guru dengan siswa atau ya pendidik dengan peserta didik ya, bisa berinteraksi. Mungkin ada yang lain lagi? Oke, silakan. Ya, media interaktif juga itu adalah media yang menggabungkan beberapa konten seperti gambar, video, dan suara, Pak. Oke, baik ya. Jadi ada penggabungan beberapa konteks atau beberapa perangkat atau media yang digunakan dalam pembelajaran interaktif ya. Masih ada lagi yang lain? Ya, silakan Anissa. Media interaktif itu adalah media yang mendorong agar siswa itu aktif dalam belajar. Mendorong agar siswa aktif dalam belajar. Sebenarnya tujuannya ini yang paling penting ya. Jadi penggabungan beberapa komponen yang dilakukan itu sasarannya adalah bagaimana anak ini bisa rajin belajar ya. Ini tujuan utamanya ya. Sekarang kita masuk ya, media interaktif ya. Media interaktif adalah bagian terpenting dari inovasi pembelajaran ya, karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah ya, diantaranya peserta didik dan materi ajar ya. Media ini meningkatkan keterlibatan, motivasi ya, dan pemahaman melalui pengalaman belajar yang aktif dan menarik ya. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana karakteristik media interaktif ini ya. Nah, karakteristik yang pertama, ada yang tahu apa yang salah satu karakteristik media interaktif? Dia bisa di apa? Ayo. Nah, sifat atau apa yang kalian ketahui tentang media interaktif ini? Dia bisa di apa? Ya, silakan. Ya, jadi kalau yang saya ketahui karakteristik media interaktif itu dia mudah diakses di mana saja dan kapan saja, Pak. Mudah diakses di mana dan kapan saja, ya betul kan? Ada lagi? Nah, ya karakteristiknya misal ya, karakteristiknya ini dia bisa bersifat menyenangkan Pak, karena bisa berinteraksi secara langsung dengan peserta didik, ya itu mungkin contohnya ya, memanfaatkan fitur-fitur sebagai model gamifikasi misalkan ya, jadi interaksinya secara langsung dengan peserta didik ya.
Oke, kita lihat yang pertama, responsif ya. Siswa ini dapat memberikan input dan sistem merespons secara langsung ya. Nah, saya ingat pada praktik pembelajaran yang lalu ya, yang kemarin dibuatnya oleh Rika itu ada model gamifikasi itu ya. Nah, cuman mungkin ketidakmaksimalan penerapan medianya itu karena tidak melibatkan siswa secara aktif memilih dia punya ikon-ikon itu, emoticon-emoticonnya ya. Padahal itu lebih responsif atau lebih interaktif kalau dilakukan seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah memberi siswa kendali atas proses belajar ya, urutan dan kecepatan ya. Misal model gamifikasi ini kalau misalkan dikirimkan ke handphonenya, dia bisa belajar secara langsung ya, mengontrol media tersebut ya. Oke. Menggabungkan elemen seperti yang disampaikan tadi sama Leonia, ada siapa ya? Anissa ya, menggabungkan beberapa elemen ya, ada visual, ada suara dan kinestetis ya. Lalu kemudian dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar secara individu ya. Jadi ini karakteristiknya. Kemudian masuk kita kepada urgensi media interaktif dalam inovasi pembelajaran ya. Nah, ini menjadi penting dia ya, menjadi penting media interaktif ini di dalam inovasi pembelajaran karena yang pertama dia meningkatkan keterlibatan siswa ya. Nah, jadi media interaktif ini bisa menjadikan siswa ya menjadi aktif dalam proses belajar ya, bukan hanya menerima informasi secara pasif ya. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran diferensiasi ya, menyediakan konten yang bisa disesuaikan dengan gaya dan kecepatan belajar dari siswa ya. Yang selanjutnya meningkatkan motivasi dan prestasinya ya. Nah, lalu keempat, mendukung generasi digital natif ya. Media interaktif ini memang disesuaikan dengan kebiasaan belajar generasi milenial ya, yang tumbuh bersama teknologi ya. Jadi itu tadi yang seperti yang saya sampaikan, bahwa seakan-akan siswa ini dia nggak merasa bahwa dia sedang belajar ya, tapi dia bisa merasa dia sedang bermain ya. Oke, baik. Yang selanjutnya, media interaktif ini sebagai wujud inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini juga penting ya. Media interaktif ini adalah media digital yang memungkinkan interaksi dua arah ya pada pengguna dan konten pembelajaran dalam konteks inovasi pembelajaran ya. Media ini memfasilitasi eksplorasi secara mandiri ya. Oke, siapa? Gus Madi dia jelas di belakang Gus Madi. Oke. Yang kedua, menyediakan umpan balik secara langsung atau biasa disebut dengan feedback ya. Yang ketiga, mendorong partisipasi siswa secara aktif, membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan ya. Nah, selanjutnya adalah contoh media interaktif. Nah, contoh media interaktif yang biasa yang kalian ketahui? Ada nggak? Nah, ya, misal nih kita buat media pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi, biasanya pakai apa? Pakai word, contohnya ya. Nah, yang kayak kemarin beberapa hari lalu dibuatnya si Rika ini, dia pakai apa? Dia buatnya pakai apa tuh? Ya, aplikasinya ya, presentasi interaktif ya, video interaktif, kuis interaktif, simulasi digital, dan augmented virtual reality ya, aplikasi dan edukasi ya. Nah, di sini ada contohnya nih, ada PowerPoint dengan pelompatan fitur, trigger ya, ada presi ya. Kalau video ada Edpasem, ada YouTube Education ya. Kuis itu ada Kahoot, ada Puisis ya. Nah, jadi ada simulasi digital juga, ada namanya Labster, dan masih banyak lagi sebenarnya ya dalam contoh media interaktif. Hanya media interaktif dengan media pembelajaran biasa. Biasanya itu kalau media pembelajaran biasa itu siswanya kurang aktif, Pak. Nah, kalau di pembelajaran interaktif itu siswa bisa lebih aktif, terus pembelajaran tidak monoton. Pembelajaran tidak monoton ya. Ada yang lain mungkin? Untuk selanjutnya ya, apa nih yang selanjutnya lagi nih ya?
Ya. Jadi saya ingin ya tugasnya ini ya. Nanti kalian akan mempresentasikan pada pertemuan selanjutnya ya, dan akan dibagi kelompok dengan 3 kategori tugas ya. Nah, jadi bagaimana nih pembagian kelompoknya ya? Saya akan membagi tiga kelompok ya. Apakah kalian yang mau tentukan sendiri atau saya yang menentukannya sendiri melalui absensi? Bapak yang menentukan sendiri. Iya, nanti saya tentukan sendiri ya. Silakan. Kalau menurut saya Pak, kalau media pembelajaran biasa itu dia lebih monoton. Contohnya itu cuma seperti menampilkan PPT biasa, tapi kalau interaktif dia itu ada yang memberikan video, gambar, dan suara. Oke, baik ya. Nah, jadi seperti ini, bahwa apa sih perbedaan pembelajaran konvensional itu dengan pembelajaran interaktif ya? Pembelajaran konvensional itu hanya bersifat satu arah. Misal nih, ada guru, toh, dia hanya sibuk menulis, mencatat di papan tulis, toh? Lalu kemudian siswa menyalin apa yang dituliskan, toh? Atau guru membaca buku, lalu kemudian anak-anak menuliskan, atau biasa diistilahkan dengan mendikte siswa untuk menulis ya. Itu model pembelajaran konvensional yang tidak melibatkan siswa berinteraksi secara langsung dengan media pembelajaran yang digunakan atau dengan gurunya ya. Kalau media interaktif ya, dia berorientasi pada keterlibatan aktif siswa ya, entah itu keterlibatannya dengan media pembelajarannya atau sama gurunya. Nah, jadi itu di situ bedanya ya. Oke, ada yang bisa simpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Anissa, silakan berdiri Anissa. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran inovatif ini adalah belajar inovatif tidak hanya tentang teknologi, melainkan seperti itu adalah bagaimana cara guru mengajar, bagaimana supaya siswa ini tertarik dan paham dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru ini. Oke, bagus sekali. Ya, Anissa, masih ada yang perlu simpulkan lagi? Ya? Silakan. Sarifah mungkin. Oke, Sarifah, silakan Sarifah. Ya, Sarifah, nanti harus disebut namanya baru. Ya, ya silakan Sarifah simpulkan. Jadi pembelajaran inovatif ini adalah cara mengajar yang kreatif dan menarik dan sesuai dengan zaman sekarang, yang dimana dalam pembelajaran inovatif ini siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga bisa aktif berpikir, bertanya dan mencoba sendiri. Oke, baik ya. Jadi kesimpulan yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya persilahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama